Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang baru gabung di channel Pelita Media, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, kemudian hidupkan loncengnya untuk mendapatkan update video-video kami yang terbaru. Selamat datang di channel Pelita Media. Bagi teman-teman yang ingin berdonasi di channel Pelita Media untuk terus mendukung channel ini, teman-teman dapat klik link di deskripsi video ini. Tutorial kita kali ini membahas tentang tutorial MySQL ya teman-teman. Saya akan menjelaskan dari dasar ya mengenai tutorial MySQL, perintah-perintah di MySQL ya teman-teman. Sebelumnya teman-teman harus aktifkan SAM teman-teman ya, seperti ini. Oke, setelah aktif, teman-teman bisa menggunakan command from ya, karena saya memberikan penjelasan bagi teman-teman yang baru belajar, maka saya menggunakan yang dasar saja ya, walaupun nanti pengembangannya teman-teman bisa menggunakan MySQL Workbench ya, atau SQL Yoke ya. Bisa teman-teman gunakan, atau masih banyak yang lain ya untuk editor MySQL ini. Tapi saya menggunakan command prompt saja ya teman-teman, karena kita masih dalam tahapan awal ya untuk belajar MySQL ini. Kemudian di sini saya ketikkan di sini cd ya, enter, kemudian sekali lagi ya teman-teman. Oke. Kemudian udah di C ya, posisinya ini udah di C. Saya ini berada, SAM saya ini adanya di D ya teman-teman, maka saya harus berpindah ke D ya, ini dia. Oke. Setelah berpindah ke D, saya ketikkan kemudian di sini saya buat cd SAM ya. Ini disesuaikan ya nama foldernya. Kita cek di sini di D tadi. Ini ya, SAM ya. Maka saya ketikkan seperti ini. Kemudian enter. Kemudian masuk cd MySQL, enter. Kemudian cd bin. Nah, sudah sampai di sini. Kemudian selanjutnya saya ketikkan MySQL usernya root ya. Kemudian kalau teman-teman memiliki password, maka berikan parameter P ini ya, password. Tetapi karena saya menginstal SAM-nya tidak menggunakan password, maka ini sampai sini saja. Oke, setelah itu saya enter. Setelah tampil welcome to the MySQL monitor ini, berarti teman-teman sampai langkah ini sudah berhasil memasuki MySQL. Oke, setelah berhasil seperti ini, teman-teman bisa menggunakan show data basis. Kemudian enter. Nah, seperti ini perintahnya teman-teman, show databases titik 2, kemudian di enter database. Selanjutnya setelah database ini bisa kita lihat dengan perintah show databases titik koma ini, maka sekarang selanjutnya langkah berikutnya kita akan membuat database baru ya. Kita buat database baru dengan perintah create database. Nama databasenya kita buat market Pelita ya. Di sini udah ada ini market Pelita ya. Sebelumnya kita hapus saja ya, kita hapus drop. Cara menghapus database itu drop nama databasenya ya, market Pelita. Tetapi hati-hati ya teman-teman dalam menghapus database ini. Apabila teman-teman menghapusnya, maka seluruh
data yang ada di dalam database ini akan terhapus. Kebetulan karena kita ingin membuat dari awal database ini, maka saya hapus saja yang sudah ada ini, Market Pelita ini ya. Karena isi dari Market Pelita ini tidak ada ya datanya teman-teman. Oke, saya hapus. Oh, ini ada yang salah nih ya. Ada yang kurang perintahnya. Drop database-nya. Database. Baru Market Pelita. Oke. Tadi kurang ya perintah database-nya. Setelah saya drop database Market Pelita, maka muncul query OK. Berarti database Market Pelita ini sudah tidak ada, alias terhapus. Coba kita show databases-nya ya. Nah, tidak ada ya teman-teman. Nah, sekarang kita buat kembali database-nya. Create database Market Pelita, titik koma ya. Oke, saya enter. Kemudian udah oke, berarti nanti kita show kembali, show databases, maka Market Pelita ini sudah ada. Selanjutnya langkah yang kedua, kita akan membuat table yang ada, table nanti yang kita tempatkan di database Market Pelita. Maka kita membuat tabelnya. Perintahnya teman-teman harus menggunakan database ini terlebih dahulu digunakan ya, karena nanti tabel-tabelnya akan berada di database Market Pelita. Maka perintahnya use Market Pelita titik koma. Muncul seperti ini, database change, berarti berhasil. Selanjutnya saya buat tabelnya, create table. Nama tabelnya misalnya produk ya, buka kurung, ID produk ya, ID produk. Kemudian di sini tipe datanya. Kemudian kalau tidak ada size-nya, panjang datanya, lengthnya ya, saya kosongkan aja. Kalau macam ini nama produk, nah ini saya buat varchar dengan karakternya, nanti saya buat misalnya 100 ya. Oke. Kemudian nanti selanjutnya saya buat harga ya, kemudian integer. Oke. Di sini sudah ada ya namanya field-nya ID produk. Jadi nanti penulisannya field terlebih dahulu, baru tipe datanya, baru length-nya, panjang daripada karakter tadi ya, data karakter tadi. Misalnya kalau tidak ada kosongkan saja, kalau ada misalnya 100 ya teman-teman. Jadi nanti aturannya seperti itu. Pertama field-nya, tipe datanya, kemudian length-nya, panjangnya ya. Oke. Kemudian harga. Oke. Setelah selesai, buat titik komanya jangan lupa. Kemudian teman-teman bisa enter ya. Nah, query oke katanya. Maka coba kita lihat show tables-nya. Nah, sudah tercipta ya table, nama tabelnya tabel produk sesuai dengan ini, create table produk ya. Oke. Kita ingin melihat field daripada tabel produk ini, karena kita tulis di sini, kita ketik di sini ID produk ya, ID produk, nama produk, ini fieldnya, kemudian harganya. Tetapi di sini tidak tampil ya, tidak tampil, hanya tampil tabelnya saja, yaitu tabel produk. Sementara kita ingin lihat, maksud saya field dari tabel produk ini. Oke, saya buat perintahnya untuk melihat field dari tabel produk dengan perintah describe, kemudian nama tabelnya, kemudian titik koma, enter. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Maka fieldnya akan tampil di sini. Nah, tipe datanya juga tampil ya. Kemudian di sini ada lengthnya tadi ya, panjang daripada karakternya nantinya. Oke. Nah, setelah
ini sudah selesai ya. Nah, ini untuk tutorial pertama daripada MySQL yang cukup sederhana ya teman-teman. Nanti kita akan lanjut tutorial kita yang kedua. Semoga tutorial ini bermanfaat ya. Tetapi sebelum saya akhiri, saya akan ulang kembali ya teman-teman. Yang pertama, yang paling penting teman-teman nanti membuat masuk terlebih dahulu ya. Masuk terlebih dahulu, ini perintahnya. CD sum seterusnya sampai sini udah berhasil, sampai sini berhasil. Kemudian pingin melihat database yang ada di MySQL tersebut, perintahnya show databases. Kemudian nanti udah tampil, teman-teman misalnya ada yang ingin dihapus databasenya, teman saya sarankan jangan sembarangan untuk menghapus ya. Perintah penghapus database itu drop ya. Kemudian di sini ingin menampilkan database kembali, perintahnya show tadi ya. Kemudian di sini teman-teman kalau ingin membuat database yang baru, maka perintahnya create database, kemudian nama databasenya seperti ini. Kemudian ingin membuat tabel, sebelum membuat tabel teman-teman harus menggunakan dulu database yang telah teman-teman buat dengan perintah use. Barulah nanti teman-teman bisa membuat tabelnya dengan perintah create table, nama tabelnya, kemudian di sini diikuti buka kurung, diikuti fieldnya, tipe datanya, koma, field dan seterusnya tipe datanya, kemudian panjangnya ini. Selanjutnya nanti teman-teman ingin menampilkan field daripada tabel tersebut, perintahnya describe. Oke, saya rasa sudah cukup penjelasan saya. Terima kasih. Nanti kita lanjut di video kedua kita ya, video tentang tutorial MySQL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.